Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wa qala wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Wa qala matlul ghaniyyu zulmun fa idza atba'a aw fa idza utbi'a ahadukum ala mali'i falyasba. Wa akhir riwayah innaka antadara warasataka aghniya khairum min antadarrahum alatan yatakaffafunan nas. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada admin dari UPN Veteran Jakarta yang sudah menyiapkan link Zoom-nya. Kemudian juga terima kasih untuk ada 62 sekarang ya, 62 mahasiswa di program studi ekonomi syariah. Ini adalah kelas besar ya, kelas A dan kelas B ya, di mata kuliah ayat dan hadis ekonomi syariah. Baik. Dan ketika berbicara tentang ayat dan hadis dari ekonomi syariah, tentu saja kita menggunakan pemikiran apa yang disebut dengan deduktif ya, di mana kita berawal dari membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang terkait dengan al-maudhu ya, atau tematik ya, tema-tema sesuai dengan ekonomi dan bisnis syariah ya. Nah, pada kelas besar hari ini insya Allah kita sesuai dengan tema dan sesuai dengan silabus yang sudah ditetapkan. Tema kita adalah terkait dengan ayat dan hadis tentang al-qard ya, kemudian juga terkait juga dengan bagaimana ya kita itu seorang muslim ya, tidak hanya ya dalam aktivitas ekonomi dan bisnis itu tidak hanya keuangan saja, tidak hanya profit saja, tetapi juga non profit ya. Dalam hal ini bisa kita sebut dengan istilah Islamic philanthropy ya. Bentuknya adalah dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, terkait dengan zakat sebenarnya memang ada sedikit perbedaan apakah itu masuk ke dalam filantropi atau tidak gitu ya. Tetapi karena zakat itu sebuah kewajiban, sementara filantropi itu juga adalah sebuah upaya. Ingat ya, filantropi itu kan dari kata-kata philo ya dengan anthropos ya. Philo itu sama dengan nanti filsafat, filosofia. Philo itu artinya adalah cinta ya. Cinta itu artinya ya cinta, kemudian suka, kemudian senang gitu ya. Antropos berarti kita mengenal di SMA, di aliyah itu ada antropologi ya, berarti antropo itu adalah antropus ya, artinya manusia. Berarti filantropi ya itu adalah cinta akan manusia ya, secara lughatan atau etimologi. Sedangkan secara istilah namanya filantropi itu adalah kita suka, kita senang, kita cinta ketika orang lain itu juga bahagia gitu ya. Jadi dengan kata lain filantropi itu adalah mencintai atau menyukai ketika orang lain itu bahagia. Nah, ya ini tentu saja sangat aktual, mungkin bukan hari ini tapi untuk mahasiswa ya di masa-masa yang akan datang ya. Walaupun hari ini juga seharusnya sudah dibiasakan mahasiswa. Misalnya ada teman kita yang nilainya itu bagus, IPK-nya itu bagus gitu ya.
maka kita bukannya malah syirik, dengki, iri, tidak boleh seperti itu. Justru kita senang, alhamdulillah ya kamu nilainya lo nilainya bagus ya, keren banget gitu ya. Nah, harusnya seperti itu. Jangan sampai dari sekarang nih mahasiswa ya, penyakit namanya itu penyakit itu SMS ya. Ya, SMS itu senang melihat orang lain susah gitu ya. Jadi senang banget kalau ada orang mungkin menderita, diputus temannya atau apa gitu ya, senang gitu ya. Giliran susah melihat orang lain senang gitu ya. Jadi kalau lihat orang lain mungkin ya, alhamdulillah mungkin ada yang punya motor baru gitu ya, ada yang punya mobil baru gitu ya, ada yang punya pacar baru, jangan, nggak boleh ya pacar baru. Ya, nah ngelihat orang mungkin ada temennya bawa mobil baru, bawa motor baru, kayaknya kok kita tuh jadi sesek, aduh kenapa ya kok saya nggak bisa nih. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini intermezzo tapi penting untuk akhlak atau etika seorang ekonom muslim. Jangan sampai kita senang melihat orang lain, teman kita itu susah, dan juga susah melihat orang lain itu senang. SMS ya, jangan sampai seperti itu ya. Kalau orang lain nilainya bagus, alhamdulillah gitu ya. Ada nih tadi siapa ya, Abdurrahim ya, Abdurrahim ini yang datangnya duluan nih, rajin banget nih, keren gitu kan dia. Dia mah cuman itu doang kali, apa gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Termasuk nilai, termasuk ya mungkin orang lain pakai pakaian baru, pakai bagus gitu semuanya ya. Nah, itu kita harus tadi semangat dari filantropi adalah apa? Adalah kita itu senang ya melihat orang lain senang. Ya, jadi SMS juga nih, senang melihat teman kita itu senang. Alhamdulillah ya, punya mungkin pindah rumahnya bagus dengan orang tuanya, mungkin dibelikan motor baru, mungkin dibelikan mobil baru, mungkin dibelikan handphone baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan hal-hal yang positif ya, fisabilillah. Oke, itu pesan moralnya. Baik ya, jadi karena kita nanti bicara tentang Islamic Philanthropy. Nah, sebelumnya saya ingin berbicara tentang bagaimana korelasi ya antara Al-Quran ya, kemudian juga nanti ini mungkin agak nyinggung sedikit tentang keluarga gitu ya, karena insya Allah nanti kan akan berkeluarga juga, dan yang paling penting itu adalah di manajemen keuangan ya, termasuk juga nih ya, kalau kita lihat nih banyak orang yang biasanya itu ya utang bagian dari gaya hidup gitu ya. Ya kalau dalam Islam nanti utang ya boleh gitu, nggak ada larangannya, artinya boleh. Tapi kemudian ketika utangnya itu ternyata membebani, atau mungkin utang yang mungkin kita sulit untuk membayarnya, itu yang tidak boleh. Ya pengen mungkin biar kelihatan kaya gitu, mobilnya baru ya, kreditnya juga boleh sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kemudian gaya hidup yang diutamakan gitu ya, ini yang tidak bagus gitu ya. Ini juga salah satu ciri dari ekonom robani ya, dia tidak gulu, tidak berlebih-lebihan, tidak juga ingin dilihat orang. Ini penting sekali, ingat ini ya teman-teman semuanya. Jadi kita belajar itu termasuk juga kuliah nih, jangan sampai dalam pikiran kita itu wah kita lebih keren dong, kita lebih baik udah kuliah, sementara mungkin ada teman kita yang tidak bisa kuliah gitu ya. Ini tidak boleh seperti itu ya. Justru semakin kita kuliah, semakin kita berilmu, apalagi ingat ilmu kita adalah ilmu ekonomi syariah gitu ya. Ada kata-kata syariahnya, ini tanggung jawab yang ya, pesan dari satu profesor saya ya, ini tanggung jawab sangat-sangat penting. Kenapa? Karena menggunakan istilah syariah. Mungkin kalau yang hanya ekonomi umum ya, yang di manajemen umum gitu, mungkin mereka nggak terlalu ini ya, mungkin mereka hanya tanggung jawab etika atau moralnya saja. Tapi kalau ekonomi syariah gitu ya, nah nanti alumni dari UPN Veteran Jakarta ini prodi ekonomi syariah, nah ini kita harus betul-betul bisa menjaga norma, etika, adab, dan akhlak. Nah ini yang cukup berat ya, walaupun insya Allah akan dimudahkan kalau Allah berkehendak untuk memudahkan. Nah baik, saya awali dengan Al-Quran Al-Karim, karena mata kuliah kita adalah ayat dan hadis ekonomi. Kita ulang-ulang kembali, kenapa? Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, selalu kita ulang, kita review. Kenapa? Karena dengan murojaah, dengan review, dengan tadi kita mengingatkan kembali, fadzakir, maka itu akan bermanfaat, minimal mengingat kita. Oke ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran Al-Karim itu adalah kalamullah
Ya, kalamullah itu adalah artinya firman dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Nah, teman-teman semuanya, ya dibiasakan ya setiap hari itu membaca Al-Qur'an walaupun hanya mungkin 1, 2, 3 ayat gitu ya. Mungkin bisa dinaikkan menjadi ya satu muka surat atau satu muka ya, satu halaman gitu ya. Nanti besok lagi bisa satu lembar gitu ya. Kalau yang lain ya silahkan lebih banyak tentu lebih bagus. Itu di level pertama ya. Di level kedua ternyata bukan hanya membaca ya. Sayang sekali ketika seseorang itu membaca tapi tidak paham maknanya. Ya, kalau untuk belajar sih mungkin anak-anak yang di pesantren, di rumah Quran gitu ya, mungkin adik-adik kita gitu itu nggak masalah. Artinya ya mereka karena masih kecil ya udahlah hafal Al-Quran saja. Mereka mungkin sudah hafal dari mulai juz amma dan seterusnya gitu ya. Tapi mereka nggak paham. Maka di level kedua ini kita sudah menjadi teman-teman semua sudah menjadi seorang mahasiswa degree ya, sarjana. Maka setelah membaca di level berikutnya adalah membaca lagi atau memahami dari terjemahannya. Ya, jadi sudah baca bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, berikutnya adalah membaca terjemahannya. Ya, syukur kalau bisa bahasa Arab. Berarti otomatis ketika dia bisa membaca berarti dia sudah tahu artinya. Kalau belum berarti setelah membaca Al-Qur'an, kemudian di level yang kedua adalah dia membaca lagi terjemahannya. Nah, kemudian setelah bisa membaca terjemahannya, berikutnya adalah memahami lebih detail dari makna yang ada di dalam Al-Quran. Ya, misalnya ayat terkait dengan materi kita hari ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat ke-282 ya. Nanti 283 tentang apa? Tentang gadai juga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ya, wahai orang-orang yang beriman,